Sebenarnya berarti ada ya Pak ya kandidat lain ataupun wilayah lain yang memang dicalonkan menjadi ibu kota? Ada. Jadi memang kemarin kan sebenarnya jauh sebelumnya itu kan ada beberapa kawasan yang juga menjadi calon ibu kota itu. Saya dengar ya. Seperti di kawasan timur Sumatera. Itu mungkin sekitar Lampung, mungkin Bengkulu atau Sumatera Selatan. Kemudian ada juga di kawasan Sulawesi Barat. Jadi itu ya kawasan Sulawesi Barat gitu. Kemudian di Kalimantan. Ya, Kalimantan itu udah ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah ada 5 yang dikaji. Gimana? Ada 5 wilayah. Ya, ada 5 provinsi. Dan akhirnya yang terpilih Kalimantan Timur. Nah itu kebijakan Karena presiden. pertimbangan banyak hal gitu ya. Nggak ada, saya nggak ikut tentukan itu. Walaupun tidak ada usulan nih Pak dari Bapak. Kenapa? Tidak ada usulan? Kita tidak mengusulkan, kita hanya memberikan data bahwa daya dukung lahan di Kalimantan Timur tuh begini, ya lingkungannya begini, kondisi arealnya begini, sebagainya itu aja. Jadi dan kita tidak ada misalnya ngusulin Pak ini enggak. Ya berarti memang letak yang strategis dan juga katanya sesuai dengan pidato Pak Presiden minim bencana, kurang lebih begitu mungkin Pak ya salah satunya. Ya, jadi kalau yang pasti bencana gempa kan sana kan bebas, nggak ada patahan, nggak ada ring of fire yang ada di beberapa daerah kan. Di sana pasti nggak ada ya. Tapi bencana-bencana lain ya kita tidak tahu kan. Betul. Misalnya ada angin topan, kan itu kan di mana-mana bisa terjadi kan. Ya, tapi kan ini secara data yang pasti kan aman dari gempa, kan gitu. Di Kalimantan seluruhnya lah, bukan hanya di Kalimantan Timur. Jadi itu mungkin salah satu yang menjadi syarat ataupun mungkin itu ya Pak ya. Nah ini kalau kita beralih ke pertanyaan 2 kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara. Emang harus 2 kabupaten ya Pak? Kalau misalkan 1 kurangkah atau seperti apa? Tidak, karena kan dia bergandengan tuh. Berbatasan. Karena dia bergandengan berbatasan, kawasan yang ideal itu ya udah menyangkut 2 kabupaten. Ya. Jadi kalau misalkan 1 berarti kurang bisa atau gimana itu Pak? Karena mungkin masyarakat juga kita kurang kan paham. ingin bagaimana keperluan minimum dari luas areal itu kan 180.000. Bahkan yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu 240 dan 250.000 untuk mempersiapkan cadangan kawasan yang di enclave untuk kepentingan pengembangan ke depan sebuah ibu kota gitu. Jadi memang dibutuhkan 2 kabupaten tersebut untuk dijadikan. Kebetulan di 2 kabupaten, tapi kalau misalnya kawasan itu di kabupaten sudah cukup dengan luasannya, dengan ideal, ya tidak masalah mungkin kebetulan saja di 2 kabupaten. Baik. Dan Presiden juga menyatakan bahwa harus digodok lagi masalah RUU, yaitu pemindahan ibu kota. Nah ini menurut Pak Isran sendiri, apakah nantinya akan ada kendala? Ya kalau menurut saya nggak ada kendala. Ya kan kita kan paham semua. Anggota DPR RI-nya paham, anggota DPD RI-nya sudah paham, ya kan. Saya kira ini ide yang bagus ya, ide yang menurut saya yang bagus. Bukan saya memuji-muji ini bukan karena ditempatkan di Kalimantan Timur. Saya sudah mengatakan dimanapun keputusan Presiden menetapkan di wilayah manapun, Kalimantan Timur akan dukung sepenuhnya, gitu. Dan nantinya untuk proses penggodokan tersebut, menurut Pak Isran sendiri butuh waktu yang lama atau? Ya, saya kira itu tergantung daripada keinginan saja, keinginan politik dari semua pihak. Kalau mau mempercepat proses perundang-undangannya selesai, bisa cepat. Ya, kalau memang ada hal-hal yang perlu dilengkapi, lama-lama dikit, nggak apa-apa. Tapi saya kira ini bisa dilaksanakan secara simultan. Kenapa? Karena itu sudah saatnya, karena kan Bapak Presiden menyatakan tanggal 2024 itu sudah mulai dipindahkan, tidak semuanya, sudah bisa sebagian beroperasi pemerintahan itu bahkan di 2020 sudah mulai pembangunan. 2020 bisa, tapi kan 2020 kan masih belum tergambar di dalam rencana APBN, di rencana program. Baik. Walaupun sebenarnya untuk pembangunan sendiri master plan secara keseluruhan sudah ada Pak? Saya kira master plan juga sedang disiapkan, master plan-nya. Baik. Saya kira sudah ya. Nggak mungkin enggak ya Pak? Ya? Mungkin enggak lah. Itu kan bukan domain saya kan, kan saya ini kan sami'na wa ata'na aja. Pokoknya ikut, disuruh ini. Ya gimana Pak Gubernur?
datanya sampaikan. Oke. Gitu kan. Jadi Tapi masih saya mondar kira mandir aja gitu Pak ini ya. kerja besar. Orang-orang Jakarta ini kan orang hebat-hebat semua. Berarti termasuk saya dong Pak. Ya, Saya kamu orang lah Jakarta. kalian nih. Bagus-bagus. Berarti saya juga orang hebat benar. ya, alhamdulillah. Orang-orang hebat itu ngumpulnya di Jakarta. Oke. Dan akibatnya apa? Daerah-daerah itu tidak terurusi dengan baik. Dengan adanya ibu kota keluar Jakarta, itu akan terjadi sebuah kayak seperti Penyebaran mungkin. penyebaran yang begitu hebat itu, Ya. keadilannya. Lokasi berada di tengah-tengah negara. Kegiatan perekonomian pun nanti akan sudah mulai tidak membebani Jakarta atau terlalu berat kan Ya. begitu. Banyak Baik. hal saya kira. Nah ini kita kalau ngomongin Jakarta Pak. Jakarta kan nantinya Presiden juga sudah menyatakan bahwa tetap akan menjadi prioritas dalam sisi ekonomi dan juga bisnis. Iya. Nah ini menurut Pak Ihsan sendiri, apakah memang akan berdampak ke Kalimantan Timur sendiri? Pastilah namanya kegiatan itu akan berdampak lah, dampak positif pasti dah itu. Ya, dan ini manfaat ini bukan hanya tadi kembali kepada hanya Kalimantan Timur, Ya. tapi seluruh provinsi yang ada di Kalimantan itu akan mendapatkan dampaknya. Dan seluruh provinsi yang ada di kawasan tengah dan timur akan mendapatkan dampaknya. Baik. Dapatnya apa? Kemudahan. Jarak tidak terlalu jauh. Betul. Kalau kemarin misalnya dari Papua ke Jakarta itu berapa jam itu? 5 jam setengah. Ya. Tapi sekarang dengan adanya ini dari Papua, dari Jayapura ke Balikpapan, itu hanya ditempuh dengan 3 jam 45 menit. Nah kalau kita terbang dari Jayapura ke Aceh itu 7 jam 20 menit. Itu. Jadi bahan bakar tuh hampir habis tuh kalau jenis pesawat kecil itu. Baik. Dan nantinya pasti pemerataan pembangunan pun malah semakin akan Pasti, berkembang begitu Pak saya ya? yakin pasti. Jadi dampaknya ini bukan hanya persoalan masyarakat Kalimantan Timur, tapi dampaknya secara nasional, keseluruhan. Baik. Dampak itu. Nah, selama ini kan yang konsentrasi pembangunan kita kan ada di Pulau Jawa. Aha. Sampai akhirnya timbul Jawa sentris ya Pak ya? Bayangkan sekarang tuh PDB nasional tuh masih hampir 60% dihasilkan di Jawa. Karena konsentrasinya di Jawa. Orang pintar seperti kalian ini kan numpuk di Jakarta. Oke. Bisnis di Jakarta. Mestinya harus disebar ke seluruh negara. Ya. Jadi di wilayah-wilayah kan begitu. Baik. Supaya ada keadilan gitu maksudnya.